bahwa kejaksaan bukan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu ya Mas. Namun posisi kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang menjaga agar seluruh proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin yang jelas, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai persatuan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Jabung Jagain Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Jadi saya sudah menyiapkan pantun untuk Pak Kejari, Pak. Oh iya. Kalau Bapak Kejari keliling, jangan lupa senyum manisnya. Sudah puas kami keliling, akhirnya dengan Bapak Kejari juga kami berjumpa. Suatu kehormatan bagi kami karena telah hadir bersama kita Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Bapak Anto Widi Nugroho SH MH. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast KPU Tanjung Jabung Timur. Baiklah, teman pemilih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Jadi saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya dan atas undangannya. Nah, sama-sama, Pak. Apa saja kegiatan kejaksaan saat ini, Pak? Saat ini Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menjalankan tugas pokok dan fungsi pada seluruh bidang, yaitu ada bidang tindak pidana umum, kami juga melaksanakan fungsi di bidang Pitsus, ada juga perdata dan tata usaha negara, intelijen, pembinaan maupun pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Selain penegakan hukum yang saya sampaikan tadi, kami juga mengedepankan upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, ada juga pendampingan kepada pemerintah daerah, terus selanjutnya pengamanan pembangunan strategis, ya Pak. Terus selanjutnya pemulihan keuangan negara, dan serta membangun kesadaran masyarakat hukum. Nah, dan paradigma penegakan hukum sekarang ini, Mas, ya, Pak, tidak hanya bersifat represif, tapi juga preventif, pencegahan, Pak ya, dan edukatif, serta rehabilitatif sehingga masyarakat memahami hukum sebelum terjadi pelanggaran. Jadi itu Pak ya. Berarti saat ini kejaksaan itu pengen mendekatkan diri kepada masyarakat, Pak ya? Iya, pelayan masyarakat. Pelayanan masyarakat, Pak ya. Selanjutnya, Pak, boleh cerita sedikit bagaimana perjalanan Bapak di instansi kejaksaan ini, Pak? Terima kasih. Jadi perjalanan karir saya. Iya, Pak. Jadi asli saya itu Boyolali, Mas. Boyolali, Pak ya? Boyolali, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, perjalanan masuk kejaksaan waktu itu tahun 2001. Saya CPNS penempatan pertama itu di Tarakan. Kalau dulu Kaltim. Nah, kemudian habis PPJ, jaksa pertama saya ditempatkan di Tanjung Selor, yang sekarang ibu kota Kaltara, Mas. Kalimantan gitu ya, Pak ya? Kalimantan Utara sekarang. Nah, terus kemudian saya di sana sampai Kasidatun, akhirnya saya mutasi ke Wonosobo, Jawa Tengah. Kasih Pitsus di sana, Mas. Iya, Pak. Terus pindah lagi ke Pacitan. Terus kemudian pindah lagi ke Gorontalo. Saya di sana 2 jabatan, Kasih Oharda, kemudian jadi Kasidik di Kejati, Gorontalo. Habis itu saya alhamdulillah dapat promosi koordinator di Maluku Utara, di Ternate, Mas.
Terus selanjutnya alhamdulillah jadi Kajari pertama di Seram bagian barat di Maluku. Dan ini yang Kajari kedua di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Ya. Jadi sudah 8 kali yang saya itu sudah 8 kali mutasi Pak ya. Iya. Berarti ini Kajari yang kedua Pak ya? Iya. Berarti selama 8 kali mutasi itu Sumatera belum pernah Pak ya? Baru kali ini? Baru kali ini. Jadi Mas, menjadi insan adiaksa itu ya merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Setiap penugasan memberikan pengalaman yang berbeda-beda. Dari setiap amanah itu saya belajar bahwa seorang jaksa itu harus satu, menjunjung tinggi integritas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, independensi. Dan serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan masyarakat hubungannya dengan penegakan hukum. Selain itu juga pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memimpin Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang sekarang saya emban. Dengan semangat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu yang saya berusaha terapkan di Tanjung Jabung Timur. Semoga apa yang dimimpikan Bapak, semoga Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur semakin lebih baik ke depannya Pak. Amin. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, apa saja sih Pak peran utama Kejaksaan dalam bidang politik maupun penyelenggaraan pemilu dan pilkada? Oke, jadi perlu dipahami bahwa Kejaksaan bukan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu ya Mas. Namun posisi Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang menjaga agar seluruh proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Pertama, sesuai dengan peran Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan keamanan umum ya. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan pasal 30 ayat 3A dan 3B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang diperbaharui Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, di mana salah satu peran kejaksaan yaitu melaksanakan ketertiban, keamanan umum, dan meningkatkan kesadaran hukum. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, bahwa dalam hal ini peranan kejaksaan ialah tergabung dalam sentra Gakumdu, di mana penegakan hukum terpadu, di situ membangun posko pemilu untuk mencegah adanya praktek KKN pemilu yang jelas, sekaligus meminimalisir adanya ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan. Istilah kami AGHT. Itu salah satu fungsi kami dalam pemilu, Mas. Dalam hal ini, Kejaksaan bergabung ya bersama dengan Bawaslu dan Kepolisian untuk memproses tindak pidana pemilu. Nantinya ketika ada pelaporan, kita akan bahas di Sekretariat Gakumdu yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Untuk kemudian dibahas jika termasuk dalam kategori pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, maka kami akan buktikan nantinya di persidangan. Endingnya seperti itu. Kemudian dalam hal pendampingan dan pencegahan di bidang intelijen di Kejaksaan itu melakukan juga pemetaan kerawanan, Mas, serta adanya penyuluhan hukum untuk menjaga netralitas aparat dan masyarakat. Kemudian bidang datur, nah ini yang utama juga, kami kerjasama dengan KPU bertindak sebagai jaksa pengacara negara, mewakili KPU kalau ada masalah hukum atau gugatan terkait mengenai apabila ada sengketa pemilu atau pilkada. Demikian. Jadi banyak peran kejaksaan dalam penyelenggaraan pemilu, Pak ya? Iya. Istilahnya kalau di Bawaslu itu dengan kepolisian itu Gakumdu. Gakumdu, benar. Gerakan Sentra Hukum Penegakan Hukum Terpadu ya. Baik, Pak. Dalam peningkatan partisipasi, KPU itu mempunyai program salah satunya yaitu pendidikan pemilih. Apakah kejaksaan ini mempunyai juga peran yang sama, sosialisasi atau seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi tentu saja kejaksaan itu memiliki berbagai program peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Jadi kami ada jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah, Pak ya? Aduh. Ada jaksa menyapa. Iya. Ada juga penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ada juga penerangan hukum oleh bidang intelijen. Jadi melalui program-program tersebut, Mas, diharapkan masyarakat itu menjadi paham dan sadar tentang hukum, salah satunya terkait pendidikan pemilih. Nah, menariknya di situ. Menariknya di situ ya, Pak. Dan program-program tersebut ya, itu bertujuan membentuk masyarakat yang sadar hukum sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini. Dan kami meyakini, Mas, bahwa pembangunan budaya hukum serta upaya preventif pencegahan itu jauh lebih efektif daripada hanya mengedepankan penindakan. Demikian, Mas. Berarti jaksa ini ada jaksa masuk sekolah, istilahnya bertamu lah pada masyarakat ke sekolah ya. Betul. Intinya jaksa ini mencegah daripada melakukan penindakan. Betul. Sosialisasinya di situ. Sosialisasinya kami di sana, Pak, sampai ya? ke sekolah-sekolah. Wah, mantap, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, tahun ini udah berapa kali, Pak, ya jaksa masuk sekolah atau? Kami sudah 6 sampai 8 kali sudah. Karena ini kami padu-padukan dengan jaksa masuk sekolah dan jaksa mengajar. Jaksa mengajar, Pak ya? Iya. Nah, ini ada yang di tingkat SMP, ada yang SMA. KPU juga ada, Pak, KPU mengajar. Ada juga. Ya, tapi baru sekali kemarin pas dilakukan secara serentak. Nanti itu bisa kita berkolaborasi tuh. Nah, ya, Pak. Untuk narasumber. Ya, betul, Pak. Nanti kita kan sudah kerja ini. Ya, kita ada kerjasama ya. Jadi hal seperti itu bisa kita lakukan. Bisa. Baik, Pak. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu segmen mana saja yang menjadi fokus program edukasi hukum tersebut. Apakah materi tentang penyebaran hoaks termasuk di sana, Pak? Terima kasih. Jadi gini, bahwa saat ini kejaksaan telah banyak melakukan edukasi hukum ya terhadap masyarakat, baik itu mengenai tindak pidana korupsi, ada bullying, terus kemudian bahaya narkotika, kekerasan seksual dan penyebaran berita bohong, hoaks itu. Iya, hoaks. Terus kemudian terkait edukasi mengenai penyebaran hoaks tersebut, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi ya, Mas ya, membawa tantangan baru dalam kehidupan demokrasi. Hoaks, disinformasi, terus kemudian ujaran kebencian, itu yang biasa di medsos, Mas. Itu hingga manipulasi informasi dapat mempengaruhi kualitas pemilu loh ya. Nah, di sini kejaksaan secara aktif ya mengedukasi masyarakat agar mampu, yang pertama, memverifikasi informasi. Ini harapannya itu. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi. Apakah itu masyarakat, pemilih, pemula, ya. Terus kemudian juga bijak menggunakan media sosial. Nah, ini yang penting itu. Dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jadi itu, Mas. Jadi ya, Pak, semangat kita dalam anti hoaks nih sama, Pak ya. Iya, sama. Kita selalu memverifikasi ketika ada informasi tentang pemilu, baik itu penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, kita selalu memberikan validasi kebenarannya itu baik melalui medsos atau secara itu kita umumkan di website kita juga, Pak. Betul. Baik, Pak. Selanjutnya, dalam tadi kan Bapak sudah menyinggungkan Gapkundu. Nah, juga telah Bapak singgungkan tentang instansi apa yang terkait di dalam Gapkundu ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, peran-peran instansi yang tergabung dalam Gapkundu itu seperti apa, Pak? Oke, jadi di pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang pemilihan umum, itu menyatakan sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakumdu itu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari, nah itu di situ ada Bawaslu, dari pusat sampai bawah, kepolisian dan kejaksaan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sentra Gakumdu itu adalah forum terpadu antara pengawas pemilu, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Forum ini dibentuk untuk menyamakan persepsi, Mas, dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu perlu dan dari proses awal hingga proses berakhirnya apakah itu dilakukan penuntutan atau enggak, ini bisa berjalan dengan cepat, efektif dan memberikan kepastian hukum.
Lah, sinergi menjadi sebuah kata kunci di sini, Mas, dalam keberhasilan Gakumdu itu. Tahapan pelaksanaannya ya, untuk pemilu dapat menimbulkan pelanggaran baik administrasi maupun tindak pidana pemilu, itu dari pelanggaran yang masuk dalam lingkup masuk tindak pidana menjadi tugas sentra Gakumdu di situ, Mas. Dalam pelaksanaannya kejaksaan selalu menjalin kolaborasi dengan Bawaslu dan kepolisian. Nah, untuk pembagian tugasnya ini. Jadi pembagian tugas Gakumdu itu di setiap tingkat pemilu itu kalau Bawaslu itu sebagai koordinator. Koordinator, Pak ya. Yeah. Kalau kepolisian itu selaku penyidik. Lah, kalau kejaksaan itu selaku penuntut umum. Jadi seperti itu. Lah, tahapan pembagian tugasnya ya, itu kalau di proses penanganan di Gakumdu, yang pertama jelas adanya temuan atau laporan. Diterima oleh Bawaslu dulu ya. Ya. Yang kedua, setelah itu dikaji. Ada kajian berarti awal. Dikajinya bersama Itu anggota dikaji dilakukan oleh Bawaslu dulu. Ya. Untuk menentukan apakah peristiwa tersebut itu masuk tindak pidana pemilu atau tidak. Nah, setelah dikaji, kemudian jika memenuhi unsur ini ya, akan dilakukan koordinasi dilakukan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam forum Gakumdu itu tadi. Nah, lalu dilakukan penyidikan, sebelumnya ada penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, yang didampingi oleh Bawaslu dan kejaksaan. Nah, kalau memang sudah prosesnya penyidikan lengkap, kemudian sudah bisa ditingkatkan ke penuntutan, maka kejaksaan inilah, jaksa penuntut umum siap melanjutkan penuntutan ke pengadilan. Jadi demikian, Mas. Berarti sentra Gakumdu itu ya yang tergabung Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian, dari ya. Kepolisian, betul. Jadi ketika ada pelanggaran itu ditingkatkan ke Bawaslu, baru dirembuk bersama seperti apa penanganan kejaksaan dan penanganan kepolisian, Pak ya. Iya, waktunya itu mepet, hanya sekitar kalau nggak boleh lebih 14 hari, Mas. 14 baru hari selesai ya? Itu. Kalau lewat 14 hari berarti ya yang jelas laporannya tidak sesuai, itu tidak bisa ditindak lagi. Ini dalam proses penegakan hukumnya. Jadi itu. Jadi ya kalau lebih dari itu ya nanti tidak sesuai dengan aturan. Tidak sesuai dengan aturan ya. Iya, dibatasi waktu. Ya, baik Pak. Terima kasih informasi Pak. Apa saja temuan kejaksaan berkaitan pelanggaran pemilu dan bagaimana penanganannya, Pak? Oke, jadi sejauh ini ya di Indonesia telah banyak sekali ya terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi selama pemilu maupun pilkada. Seperti ada politik uang, kemudian ada pemalsuan dokumen, intimidasi, dan kampanye hitam. Namun khususnya di Tanjung Jabung Timur ya, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan pilkada sebelumnya yang kemarin, iya Pak, itu telah ikut serta dalam pemantauan hasil pemilihan, apakah itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati secara langsung khusus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berkoordinasi dengan instansi lain ini ya, seperti Kesbangpol dan Badan Ad Hoc. Selama pemantauan berlangsung ya kemarin, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak menemukan Mas adanya pelanggaran ataupun penyimpangan yang terjadi. Namun hanya ditemukan ada satu TPS di Kecamatan Grage, yaitu Desa Lagan Tengah. Jadi di situ terdapat ada surat suara yang sudah tercoblos. Setelah dilakukan pengecekan ya waktu itu dan dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait, suara-suara tersebut tergolong surat suara rusak sehingga saat itu dilakukan pergantian surat suara yang baru. Jadi bisa langsung diantisipasi. Itu aja. Terus kalau untuk cara penanganannya ya ini di sini jika terdapat temuan atau laporan diterima oleh Bawaslu akan dilakukan tadi kajian awal oleh Bawaslu untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak, kemudian dilakukan koordinasi dengan Gakumdu, terus kemudian kalau memang itu ada tindak pidana dilakukan penyidikan hingga akhirnya dilakukan penuntutan. Jadi kejaksaan intinya selalu mengedepankan prinsip equality before the law.
ketika siapapun yang diduga ya dilakukan atau melakukan tindak pidana pemilu diproses berdasarkan alat bukti dan fakta, Mas. Yaitu fakta hukum, bukan berdasarkan jabatan atau afiliasi politik. Dan prinsip due process of law menjadi landasan utama agar di setiap proses penegakan hukum itu tetap menjunjung tinggi namanya keadilan, kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan. Itu tujuan hukumnya, Mas. Tujuan hukumnya, Pak ya. Jadi tadi Pak di Tanjung Jabung Timur tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa ada terjadi sebuah informasi di Lagan Tengah, Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan itu ya kami telah melakukan juga kemarin. Ya. Kami pas kejadian itu muncul, kami langsung ke sana juga, Pak, mencari kebenarannya. Nah, jadi memang itu seperti Bapak sampaikan, memang itu kesimpulannya, Pak. Langsung bisa diantisipasi. Iya, langsung. Jadi kita untuk supaya berita ini jangan kemana-mana, jadi kita cepat melakukan verifikasi perihal tersebut juga. Pencegahan, langsung pencegahan, ya. Terima kasih, Pak, teman pemilih. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu bagaimana tingkat kerawanan penyelenggara pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibandingkan dengan kabupaten lain, Pak. Karena kan Bapak sudah beberapa kali juga nih mengalami baik itu penyelenggara pemilu maupun pilkada di tempat lain gitu, Pak. Alhamdulillah ya, secara umum penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini berlangsung dengan baik, Mas. Jadi hal tersebut tidak terlepas ya dari sinergi yang baik antara KPU, kemudian Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media, juga seluruh elemen masyarakat di Tanjung Jabung Timur. Namun demikian, kewaspadaan ini tetap harus dijaga terhadap potensi politik uang yang jelas, kemudian penyebaran hoaks yang saya sampaikan tadi, ujaran kebencian, dan maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya, Mas. Demikian. Dalam perspektif kejaksaan, apa saja menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di tahun 2024, Pak? Yang jelas gini, tantangan terbesar ya saat ini adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, Mas. Jadi media sosial itu mampu menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik ya, maka hoaks itu dapat berkembang lebih cepat daripada informasi yang sebenarnya. Itu yang kita khawatirkan. Selain itu, menjaga netralitas aparatur negara itu yang penting. Meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat budaya demokrasi. Juga menjadi tantangan bersama kita, Mas. Siap, itu. Ya, jadi saya sepakat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Memang di era digital ini kan sudah banyak AI, Pak, yang bisa melakukan penyebaran hoaks seperti itu, Pak. Memang perlu kita melakukan edukasi secara terus-menerus seperti KPU ini kan. Walaupun di luar tahapan, kami sering melakukan sosialisasi baik di tengah masyarakat, baik di sekolah-sekolah. Jadi kami tanamkan edukasi ini lebih awal. Nah, sebelum tahapan-tahapan itu datang, kan? Baik, Pak. Berikutnya, Pak ya. Apa saja harapan kejaksaan untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ke depannya di Tanjung Jabung Timur, Pak? Terima kasih. Jadi, harapan kami sederhana, namun sangat penting, Mas. Semoga pemilu ke depan ini dapat terselenggara kondusif dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kejaksaan akan terus memantau penyelenggaraan pemilu ke depannya, khususnya terkait dana kampanye. Kejaksaan juga membuka ruang hotline kepada publik jika menemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran penyelenggaraan terhadap tahapan pemilu untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sehingga kami menghimbau masyarakat untuk berani melaporkan, Mas, jika menemukan kejanggalan, kemudian indikasi pelanggaran melalui platform digital.
yang ada seperti media sosial atau langsung mendatangi kantor kejaksaan kami. Karena yang jelas kami siap melayani masyarakat, Mas. Kami juga berharap, Mas, masyarakat ini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Terus kemudian menghormati perbedaan pilihan politik serta mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok dan pribadi ya. Semoga harapan kejaksaan ke depan ini menjadi harapan kita bersama, Pak. Betul. Karena harapan kejaksaan itu lebih elok, kata bahasa ini kan, bahasa Setuju. Jambi kan. Setuju. Setuju, Pak ya. Baik, mungkin ini terakhir, Pak. Closing statement atau pesan kejaksaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Pak. Terima kasih. Jadi closing statement saya, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin yang jelas, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai persatuan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Mari kita jadikan setiap pemilu sebagai momentum memperkuat persaudaraan, bukan memecah belah masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menolak politik uang, bijak, bermedia sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Demikian. Jadi Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan terus berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, humanis, dan berkeadilan demi menjaga tegaknya hukum serta mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas, Mas. Terima kasih ya kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas sinerginya yang telah terjalin selama ini dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus terjaga demi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan yang jelas negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Terima kasih, Pak, telah memberikan pesan kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur. Semoga pesan ini akan tersampaikan ke pelosok-pelosok negeri di Tanjung Jabung Timur, Pak. Untuk masyarakat kita, Pak. Terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, Pak. Tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas informasi dan cerita-ceritanya, Pak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tentunya untuk teman pemilih jangan lupa follow akun media sosial KPU Tanjung Jabung Timur. Kalau ada tugu yang rusak, jangan terlihat di Provinsi Jambi. Kalau ada perkataan kami yang kurang layak, jangan disimpan di dalam hati, Pak Kajari. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.